Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciku, apa kabar? Baik ya. Untuk hari ini semoga tetap diberi kesenangan, kebahagiaan, dan selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan semuanya juga. Juga pun kepada para penonton, semoga selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dan kemudahan untuk segala urusannya. Oke, bertemu lagi dengan kami, saya Sanyu dan juga Ciku, yang mana saya Sanyu tetap berperan untuk menjelaskan, memaparkan, membongkar, membedah, sekaligus memberi nasihat dan juga masukan untuk Ciku dari salah satu sifat-sifat buruknya agar menjadi alat koreksi dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, berkembang lebih baik. Oke, seperti itu. Ciku, kita balik ke konteks, kita ambil suasana dan kita buat suasana empat mata kita ngobrol biar lebih dapat emosionalnya. Kamu dengerin aku dengan seksama, kamu bisa ambil nanti apa yang kiranya beneran srek dalam hatimu, pas banget. Meskipun itu agak menusuk, meskipun itu menyakitkan, meskipun itu beneran kayak aduh ini aku bener, justru itu yang harus kamu pelajari untuk bisa menerima bahwa dirimu memang benar punya keburukan tersebut. Oke, untuk angka 24, alhamdulillah akhirnya ada di angka 24 ini, berarti 24 hari sudah kamu berjuang untuk bisa menjadi orang yang konsisten, untuk bisa menyelesaikan sebuah misi, sebuah target yang kamu bikin sendiri untuk membuktikan bahwa kamu memang masih bisa dibilang orang yang punya tekad dan berkomitmen, seperti itu. Oke, untuk angka 24 ini, Ciku, kita akan bahas salah satu sifat buruk kamu pernah mengalami, dan semoga ini sudah tersembuhkan, tapi tetap harus menjadi pengingat. Sifat buruknya yaitu mental belum siap kaya. Mental belum siap kaya. Ini berbahaya, di mana kamu akan selalu tersesat di saat nanti kamu sudah mulai naik dalam hal keuangan. Nah, ini juga harus tetap kamu sadari menuju tanggung jawab yang semakin atau seiring bertambahnya usia, tanggung jawabmu kan juga pasti banyak. Semuanya nanti pasangan, nanti keluarga, pasangan, lalu juga anak, keturunan. Nah, ini semua tanggung jawabmu. Dan tidak lepas dari urusan uang. Kamu harus bisa menghajar mentalmu yang dulu kamu pernah punya, yaitu mental belum siap kaya menjadi mental yang siap kaya. Oke, mental belum siap kaya itu apa? Secara definisi adalah sebuah kondisi di mana seseorang tidak punya kesiapan secara emosional, pola pikir dan juga keterampilan untuk mengelola uang saat tiba-tiba dia mempunyai atau mendapatkan penghasilan yang besar atau kekayaan yang mendadak. Nah, ini atau mendadak kaya gitu ya. Nah, ini sering kali bahasa ininya orang kaya baru. Nah, semacam itu. Itu bisa dibilang seperti itu karena memang didasari dengan mental belum siap kaya tadi. Nah, kamu pernah ada di posisi itu. Bisa kamu tarik mundur dulu ingatanmu, kapan kamu pernah ada di posisi itu, di fase itu, bisa kamu lihat gitu ya. Oke, jadi seperti itu tadi, kondisi di mana seseorang tidak punya emosional, pola pikir dan juga keterampilan untuk mengelola uang di saat dia mendapatkan penghasilan yang besar atau mendadak kaya, seperti itu. Nah, karena sebelumnya orang seperti ini itu hidup dalam keterbatasan, begitu uang datang itu yang muncul bukan kebijaksanaan dia dalam mengelola uang, tapi euforia, foya-foya, senang-senang, semacam itu, yang justru malah jadi kehancuran secara perlahan nantinya. Itu ya, secara definisi bisa kamu
pahami dan bisa kamu renungi itu pas enggak? Menurutku sangat pas dan kamu pernah ngalami, jadi kamu seharusnya bisa mengiyakan. Tapi orang-orang seperti ini itu bukan jahat, bukan juga bodoh. Mereka hanya atau kamu hanya belum sembuh dari luka yang lama, yaitu kemiskinan dan atau hidup serba terbatas tadi. Dan yang pasti orang-orang seperti ini tidak belajar cara sehat untuk mengelola rezeki dengan baik, seperti itu. Nah, itu definisinya bisa kamu renungi dan kamu harusnya bisa kayak, "Oh, iya ding," gitu. Enggak jahat, enggak bodoh, enggak jahat, enggak bodoh. Cuman ya belum belajar aja, belum tahu saja. Enggak apa-apa. Menurutku itu juga sebuah keburukan, tapi ada kabar baiknya jika untukmu ya, ada kabar baiknya di mana secara fase dulu pernah susah atau serba terbatas hidupnya, lalu pernah naik dan akhirnya karena punya mental yang semacam itu tadi, kamu jatuh. Kabar baiknya kamu ada di fase yang sudah ketiga tadi. Berarti kan tinggal naiknya lagi. Nah, cepat-cepat kamu sadari bahwa mental yang belum siap kaya tadi harus dihajar menjadi mental siap kaya. Seperti itu ya, itu kabar baiknya dan harus kamu jadikan semangat dan motivasi. Oke, selanjutnya ke dampak buruk daripada mental belum siap kaya. Pertama, boros yang membabi buta, boros yang tanpa arah, di mana uangmu habis itu untuk kesenangan sesaat, yang mana habisnya itu kesenangan itu tidak kamu rencanakan dan tidak memiliki manfaat jangka panjang. Boros saja gitu. Iya. Selanjutnya, kamu hidup terlihat mewah tapi padahal rapuh. Di mana gaya hidupmu itu meningkat drastis. Yang makan pengennya ini, yang secara fashion, secara outfit kamu kayak tinggiin gitu. Tapi tidak berimbang dengan pemasukanmu atau stabilitas keuanganmu. Nah, itu kan bahaya. Jadi pemasukanmu jauh lebih kecil daripada pengeluaranmu. Ya, kapan tinggal tunggu meledaknya ya, tinggal tunggu robohnya aja. Ibarat bom waktu juga kan. Selanjutnya dampak buruknya adalah banyak orang atau banyak datang teman-teman palsu, di mana mereka datang bukan dengan ketulusan untuk berteman denganmu, tapi mengharapkan uangmu. Ya, minimal keluar kamu traktir, ini juga sebuah kepalsuan kan. Nah, itu dia. Dampak buruk selanjutnya, kamu akan merasakan kehampaan saat uangmu habis. Karena pada dasarnya kamu euforia, kamu foya-foya, kamu senang-senang itu untuk mengalihkan atau untuk membalas dendam dulu waktu kamu serba terbatas atau susah, tidak bisa melakukan atau melakukan sebanyak saat kamu punya uang. Nah, saat uangmu habis kamu hampa karena sebenarnya lukanya itu bukan karena dulu nggak punya uang dan sekarang punya uang. Lukamu itu nggak bisa disembuhin pakai uang atau foya-foya tadi ya. Yang bisa disembuhin tuh ya mental, yang luka itu mentalnya tadi. Jadi nyembuhinnya ya mentalnya dihajar dengan terapi tadi. Kayak tadi bilang kalau mentalnya belum siap kaya ya diubah menjadi mental siap kaya. Seperti itu. Lalu dampak buruk selanjutnya penyesalan, di mana kamu gini, siklus yang berulang ya. Kalau mentalmu tetap belum siap kaya, saat kamu dulu miskin jadi kaya, terus miskin lagi, ada penyesalan di sana. Kenapa dulu gini-gini? Hanya penyesalan saja, tapi mentalmu tetap belum siap kaya, maka siklus itu akan terus berulang. Kapan kamu nanjak sedikit aja, naik dikit aja keuanganmu, ya udah, itu akan berulang lagi. Kamu akan lagi-lagi foya-foya, senang-senang,
Menurutmu balas dendam menyembuhkan luka dalam? Sebenarnya enggak, sebenarnya enggak. Nah, itu dampak buruknya ada siklus terulang kalau mental belum siap kayamu tadi tetap kamu pelihara. Itu dampak-dampak buruknya. Penting untuk bisa mengobati mental belum siap kaya ini agar melek tentang keuangan juga, karena yang pasti untuk kedepannya semua orang punya cita-cita untuk menjadi kaya, semua orang punya cita-cita untuk hidup lebih baik sebenarnya. Tapi semua itu memang ada kaitannya, keterkaitannya dengan uang tadi. Makanya mau nggak mau harus melek tentang uang, jangan dijadikan alat oleh uang malah. Itu udah banyak orang yang bilang lah ya, orang-orang sukses, orang-orang ini udah banyak yang bilang seperti itu. Kita ke solusinya. Solusinya pertama adalah tetap kamu harus sadari dan akui kamu pernah punya mental belum siap kaya. Jadi di satu titik nanti kamu dikritik orang, kamu bisa menanggapinya dengan kedewasaan, dengan bijak, bahwa memang kamu mengakuinya dan bisa menggali inspirasi daripada orang tersebut. Ya mungkin dewasa dan bijak ini klise ya terdengarnya, cuman untuk menggambarkan kebenaran yang baik, kebenaran yang matang itu ya bijak dan dewasa itu kan. Nggak apa-apa pakai istilah seperti itu. Oke, selanjutnya belajar literasi keuangan, belajar cara mengatur uang, belajar mengatur anggaran, belajar menabung, dan belajar investasi. Itu amat sangat penting sekali. Penting sekali. Itu cara untuk mengubah mental belum siap kaya menjadi mental siap kaya. Oke. Selanjutnya cari mentor atau orang yang bisa membimbingmu untuk mengelola uang agar menjadi pribadi yang lebih baik atau melek juga dalam keuangan tadi. Itu penting sekali karena pada akhirnya uang besar itu, kalau kamu masih bermental seperti itu tadi, uang besar itu akan jadi senjata makan tuan yang sangat mengerikan. Seperti itu ya. Bisa kamu pahami ya. Selanjutnya ini juga sering sekali seliweran motivasi seperti ini, kata-kata atau quote seperti ini, bahwa cukupi kebutuhan, jangan keinginan. Atau tunda kesenangan, lengkapi atau cukupi yang penting-penting dulu. Nah, ini juga penting. Jadi kamu bisa milih mana kebutuhanmu, mana keinginan. Kalau kebutuhan ya diajar dulu pakai kebutuhan. Atau menunda kesenangan dulu. Ini konteksnya tapi uang banyak ya. Berarti tunda dulu kesenanganmu, tunda dulu, gini ya maksudnya. Tunda dulu kesenanganmu, pentingkan yang penting-penting dulu. Itu yang kalau udah seperti itu, terapi-terapi seperti itu akan memunculkan kebiasaan, habit, di mana kamu bisa membuang mental yang buruk tadi menjadi mental yang baik penggantinya. Itu Jiko. Jadi definisi, dampak buruk, dan juga solusi. Itu sudah dapat dan bisa kamu renungi. Kutipannya ada tapi tokohnya nggak nemu tadi ya. Kutipannya itu kaya itu bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi kaya itu adalah kita tahu kapan kita merasa cukup. Kaya itu bukan seberapa banyak kita punya seberapa banyak gitu, tapi lebih kepada kita tahu kapan kita merasa cukup atau bersyukur tadi. Oke, itu kutipannya. Solusi juga sudah, dampak buruk sudah, definisi juga sudah. Jiko belajar literasi keuangan itu penting. Bergaul dengan orang yang tahu tentang keuangan. Kalau kamu memang tidak cukup merasa pantas, tidak merasa cukup pantas untuk bergaul, kamu bisa beneran memposisikan dirimu sebagai orang yang mau belajar. Nah, ini amat sangat bagus kepada orang yang ngerti. Oh ya, kemarin tuh agak ketinggalan ya di kurang inisiatif. Itu sebenarnya solusinya ada juga, bahwa bergaul dengan orang yang proaktif gitu. Soalnya ada gangguan alam sih ya. Jadi solusi dari itu kurang inisiatif tuh Jiku.
kamu harus sering bergaul dengan orang yang proaktif. Ini kok lihat nih ke bawah. Proaktif, karena lingkungan itu kan menentukan energi. Kalau kamu gaulnya dengan orang yang aktif, setidaknya kamu ketularan semangatnya untuk bergerak, berpikir dan juga bertindak. Nah, ini solusinya yang tertinggal kemarin, bisa kamu selipin dan bisa kamu pahami. Jadi nontonnya bisa bersambung nih. Habis nonton itu nanti oh walah gitu ya. Nggak apa-apa. Jiko, itu dariku yang membedah sifat burukmu. Aku yakin kamu bisa mengiyakan 100% dengan apa yang aku ucapkan, karena ini sudah kamu alami dan kamu ada di fase yang ketiga tadi. Harusnya fase selanjutnya dan tidak lama lagi adalah fase kamu naik. Jadi jangan patah semangat. Tidak ada yang tahu cara naikmu, tapi kamu harus siap-siap dengan mentalmu agar saat kamu naik, agar saat kamu ada di fase di atas lagi, kamu penuh dengan kesiapan. Ya, emosional, pola pikir, dan juga keterampilan dalam mengatur uang tadi. Itu, Jiko. Semoga bisa kamu pahami dan selalu semangat. Mungkin itu saja. Dan juga kepada para penonton, mohon maaf sekali kalau memang kami belum layak untuk ditonton. Tapi jujur, kami sedang mengembangkan diri. Tidak lelah kami bilang ya. Jiko, ini juga ya kayaknya kita kehilangan inti dan isinya ya. Agak terpaku pada materi, terus seolah-olah aku bacanya itu enggak sedang memberimu motivasi, enggak sedang memberi masukan, tapi lebih kepada membaca materi aja gitu ya. Nah, ini perlu diperbaiki. Oke, Jiko, untuk video kali ini, video ke-24, mental belum siap kaya sudah selesai. Semoga bisa kamu pahami dengan baik. Selanjutnya semoga kita tetap semangat dan mulai ya cicil untuk konten setelah ini. 24 keren, masih 6 hari lagi, tapi jangan terlena, jangan bangga. Oke, terima kasih penonton, juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jiko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.